Iya, mungkin kalau orang awam yang belum berpengalaman terus kita mau beli bis, dia tidak mau memandang yang ini. Tapi kita memandangkan dari segi mesinnya. Oh, ini dari bandara mesti dia nggak capek. Iya. Mesti dia masih bagus dan ini masih ori semua dianya. Belum diotak-atik secara mesin atau mungkin kadang kan ada bos pomnya juga pernah diotak-atik. Itu belum pernah. Belum pernah sama sekali. Iya. Ini sebenarnya kalau seumpama penonton sekalian ya kan. Iya, nggak apa-apa. Ini lihat yang seperti ini kayak nggak menarik. Tapi bagi saya Di awal. iya di awal. Bagi saya ini adalah harta karun. Gitu ya. Iya. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke Sobat Lur, di video berikut ini adalah topik lanjutan dari video sebelumnya, di mana topik ini menjelaskan tentang repair body ya, yang kemarin saya liput di garasinya Lambang Kejayaan. Nah, di video berikut ini saya akan bertanya-tanya langsung sama marketing sekaligus adik dari pemilik usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi dan juga sewa bus, dan yang terpenting lagi yaitu repair body ya, atau rombak body dari segala jenis unit bus medium dan bus besar malah juga bisa Sobat Lur. Nah ini dia, saya perkenalkan dulu dengan Mbak siapa Mbak? Betty. Mbak Betty. Di sini sebagai apa Mbak? Sebagai marketing. Selain marketing, Admin juga. kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Mbak selain menjadi admin dan selain mengurusi repair dari body bus, apa aja itu Mbak? Juga di pariwisata juga, kan dari Lambang Kejayaan juga awalnya dari transportasi pariwisata. Oh seperti gitu. itu. Jadi Iya. Mbaknya juga bergabung di dunia pariwisata? Iya. Sudah lama Mbak? Sudah dari tahun 2018. Buset. Mantap banget ya. Iya. Jadi senang banget di dunia pariwisata ya. Iya. Sebagai senang apa Mbak banget. di dunia pariwisata? Pertama kali saya karir di pariwisata itu saya sebagai kernet. Kernet malahan. Iya. Wih, itu teman-teman mantap banget nih. Cewek ini berani bekerja keras menjadi kernet, tidak gengsi. Oke, sekarang pertanyaan kedua Mbak. Mengenai sejarah dari Lambang Kejayaan ini. Iya. Apa yang diawali itu dari repair dulu atau mungkin dari transportasi dulu? Dari transportasi dulu. Berawal dari unit seperti bus atau elo? Dari unitnya bus medium. Langsung bus medium? Iya, pertama kali punya itu bus medium. Oh gitu. Iya. Terus itu kok nekat langsung beli bus medium? Biasanya sebagai pemula itu berawal dari mungkin dari rental seperti mobil kecil, nanti naik ke elf, terus ke bis medium. Ini kok langsung ke bis medium Mbak? Kok senekat itu gitu loh, kok seberaninya gitu loh Mbak? Pada waktu itu kan ada saudara. Saudara itu memang yang pertama ngajak usaha transportasi kan saudara itu. Ya? Dia sudah punya mobil, sudah punya elf. Jadi kitanya disuruh coba aja bus medium gitu. Jadi kalau yang dianya kayak yang kendaraan-kendaraan kecil itu sudah pernah, kita disuruh coba yang dia belum pernah. Jadi kita bisa Oh menggabung. belajarnya dari situ awalnya? Iya, dari situ. Jadi kita kan awalnya nggak tahu apa-apa Oh, gitu. Jadi kita gitu. belajarnya memang dari nol. Tapi Mbaknya jujur nih, punya hobi Iya. nggak sebelumnya tentang transportasi? Enggak, bahkan saya itu orangnya nggak suka bepergian. Buset, kok bisa senekat itu ya? Iya, nggak tahu juga ya. Ini terbilang otodidak juga bisa ya? Iya. Oh gitu, kirain berawal dari hobi atau mungkin hobi itu mungkin langsung diseriusin atau memang sebelumnya memang udah senang di dunia transportasi gitu, enggak? Enggak, sebelumnya kan memang kita juga nggak tahu apa-apa tentang transportasi. Kakak juga kan dari basicnya pertanian, kuliahnya pertanian. Kuliahnya pertanian, Iya. terus merintisnya di dunia usaha seperti ini. Iya, jadi itu Nggak sesuatu nyambung yang banget ya? berbeda kayak gitu. Untuk sejarah awal untuk buka usaha ini, Kalau usaha ini yang transportasi apa bus repair? bis repair. Kalau bis repair itu pada 2018. Jadi kita kan sebelumnya udah punya bus medium. Ya, Cuma modelnya kan lama. Nah, pada waktu itu kita mulai berpikir, oh kalau bus medium lama itu kita kalah saing. Soalnya yang namanya kita jasa kan yang utama adalah pelayanan. oke. Dari konsumen sendiri kan juga bebas mau pilih, aku mesti yang
carinya bus itu yang bagus kayak gitu, yang modelnya terkini. Oh, gitu. Jadi kita terinspirasi dari sana. Berarti dalam arti bus lama itu bus yang Modelnya lama. Oh gitu. Iya. Jadi punya ide untuk merepair dan dirombak sendiri gitu. Iya, soalnya kan kalau kita menjual terus kita harus beli yang baru dengan model baru, kan ya kita kendala di dana juga kayak gitu. Boleh juga pemikirannya. Iya, kayak gitu. Pemikiran terbaik ini Sobat Lur. Oke, jadi berawal dari memiliki satu unit yang terbilang sudah bentuknya tidak layak gitu ya. Iya. Jadi di-repair sendiri. Iya. Untuk ilmu mendapatkan repair seperti itu gimana Mbak ceritanya? Itu sangat otodidak sebenarnya. Otodidak ya? Iya, kita kan waktu itu kita repair yang pertama, mungkin Mas Hendra sendiri punya kan ya fotonya Iya, ada. Kita repair yang kedua ada. Kita repair yang ketiga, sampai ketiga situ kita vakum. Vakumnya gara-gara kita belajarnya otodidak. Jadi kita dari situ tuh kayak merasa manajemen ini kayak kurang maksimal, nggak efisien. Jadi kita mengevaluasi dulu, kita vakum. Oh gitu. Baru ini yang keempat kita mulai kembali usaha dengan gimana ya, kita mempersiapkan dengan yang lebih baik seperti itu. Sebentar, dalam arti vakum itu vakumnya di bidang transportasinya atau di bidang jasa Di bus repairnya? repair. Di bus repair? Iya, pernah vakum. Oh gitu. Itu yang repair kedua atau yang ketiga itu Mbak? Itu yang pertama sudah jadi, yang kedua sudah jadi, yang ketiga sudah jadi. Habis itu kita baru evaluasi. Oh ternyata kita itu kurang bagus manajemennya, kayak gitu. Jadi kita kalau namanya usaha kan, kalau orang lihat manajemen itu gampang, manajemen gitu aja kok nggak bisa. Iya, orang kadang Iya. mudah banget menilainya gampang-gampang gitu. Ketika dikerjain, dipraktekin sendiri itu memang agak sulit gitu ya. Iya, ini susah banget gitu loh manajemennya di bus repair ini, kayak itu cuma di repair, itu cuma dicat, nggak sekedar seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi butuh waktu dan proses yang lama gitu ya. Iya, evaluasinya itu lama dan kita harus memulai yang baru yang keempat ini kita siapkan dengan betul-betul. Oh berarti ini repair bus yang keempat ini? Yang keempat. Kok bisa punya pemikiran sejauh ke sana Mbak, beli bus dengan harga yang ya katakanlah memang murah ya, dengan tahun yang masih layak untuk digunakan untuk jasa transportasi wisata, tapi kok seberani ini, senekat ini untuk apa ke depannya bakalan benar-benar meledak atau mungkin rame gitu dari orderan gitu? Kan kalau kita sendiri ini sebenarnya kenapa kok kita berani memulai seperti ini, Mas? Iya. Jadi kita sebelumnya Lambang Kajian Transportation itu punya 2 bus medium. 2 bus medium kita jual semua karena kita juga butuh yang pertama peremajaan. Terus Iya. yang kedua, kita kenapa berani seperti ini? Nah, dari kita menjual itu kita baru punya modal Enggak, untuk maksudnya memulai. enggak kepikiran untuk merepair body di salah satu karoseri si A atau B atau gimana, atau memang mungkin ada perincian tersendiri dari mbaknya gitu, atau ada perhitungan gitu? Kalau untuk kedepannya kita lebih ke jual beli ya, Mas. Lebih ke jual beli Iya, malahan. nanti kalau kita bikin, kita jual, kita bikin, kita jual. Oh gitu. Kalau sekarang di transportasi sendiri kan namanya musim pandemi, musim corona, nggak stabil. Jadi kita berpikir kita mau banting setir aja Iya di gitu. sini, Jadi kayak main di gitu. transportasi juga ada, di repair juga ada gitu ya. Keduanya Iya. juga diseriusin gitu ya. Iya. Nah, untuk unit pertama yang kedua itu semuanya sudah teruji berapa tahun, Mbak? Untuk kualitasnya kemarin waktu pertama kali membuat repair gitu dari bus itu. Sudah teruji berapa tahun hingga sekarang gitu? Hingga sekarangnya yang pertama itu kita buat 2018. Sampai saat ini 2022 berarti 4 tahun. Iya. Yang kedua itu 2019 sampai saat ini berarti 3 tahun. 3 tahun. Iya. Unit sampai saat ini masih beroperasi? Masih. Masih. Iya. Ternyata masih aman-aman aja ya, mulai Aman-aman dari aja. oh gitu ya. Iya. Padahal sebelumnya belum pernah menguasai di bidang ini ya. Belum sama sekali. Modal keberanian, modal nekat ya. Iya, dan kita kan namanya belajar pasti ada gitu-gitunya. Oh gitu ya. Ini kadang kan ada pemula yang nanya, Mas, kalau beli bus medium dengan budget 300 juta atau 350 juta, kira-kira bisa direkomendasikan bus seperti apa? Atau mungkin langsung beli second terima jadi? Atau mungkin beli bus mentahan nanti digarap ulang? Menurut Mbak enaknya yang seperti apa? Atau langsung beli baru ke karoserinya? Atau lebih Mbaknya yang memberikan rekomendasi, harusnya beli bis kayak gini, nanti di repair seperti ini, biayanya seperti apa gitu? Kalau yang 300-an juta ya, Mas ya. Ya, misalkan iya. budget 300 juta.
Misalkan budget 300 juta, kalau kita beli yang baru di karoseri, suatu yang tidak mungkin, ya kan? Iya, benar. Iya, bisa 300 sampai 350 itu bisa. Bisa banget. Iya, bisa. Itu bisa dibuat bis seperti yang kekinian banget kayak Jetbus 3 Plus, terus yang ala-ala Voyager gitu, bisa ya? Yang 350 bisa. 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 Kemarin sempat ada bocoran dari emasnya selaku owner dari Lambang Kejayaan dari jasa repairnya itu, katanya kemarin yang terjual itu 200 juta sudah selendang Voyager. Iya, Mungkin itu segitu. mungkin. Kan sudah ada buktinya ya kan. Kita kan tergantung tahun sasis. Oh, tahun dari mesin dan sasisnya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk repairnya itu sederhana aja gitu ya. Iya. Tapi untuk kira-kira ya, kalau untuk bis kayak gini, bis medium kayak gini, mbaknya itu dapat di harga berapa kira-kira sampai jadi yang sudah full spec? 350. 350. Dapat 300 sampai 350. 300 bisa 325, 350. Oh gitu. Iya. Oke teman-teman, kemarin kan saya sempat membuat video ya. Di video saya itu untuk bus medium yang ini, waktu saya liput kemarin itu kan sempat saya buka desainnya ya. Contohnya seperti itu dengan budget 350 jutaan. Kalau nggak salah itu 2011 ini ya. Iya, 2011 ke 2012. Tapi kok Mbak punya keputusan untuk membeli unit dengan harga sekian, nanti Mbaknya itu kira-kira ke depannya bisa laku gitu enggak gitu loh. Yang ini. Iya. Ini sebenarnya kalau seumpama penonton sekalian ya kan. Iya, enggak apa-apa. Ini lihat yang seperti ini kayak nggak menarik. Tapi bagi saya Di awal. Iya, di awal. Bagi saya ini adalah harta karun. Gitu ya. Iya, soalnya ini kan bus bekas dari bandara. Ini kelihatan nih ide bisnis dia. Kelihatan dia itu. Iya, ini bis bekas bandara teman-teman. Jadi kalau bis bekas bandara kan dia gimana ya, istilahnya nggak capek, bis yang nggak capek. Oh gitu, secara pemakaian nggak terlalu berat gitu ya? Iya, low KM. Oh. Ini aja kilometernya. Kalau dibanding mobil saya yang baru saya beli tahun 2020 akhir dengan 0 km, Iya. dia lebih sedikit. Yang ini malah lebih sedikit. Iya. Pemikiran yang bagus, cerdik banget cari mobil berarti ya. Iya. Cari kendaraan harus seperti ini harusnya Mbak ya. Iya, kalau Soal body mungkin pikir belakangan aja gitu ya. Nanti masih bisa di repair atau mungkin didesain sesuai dengan permintaan atau request dari teman-teman atau mungkin request dari pelanggan gitu ya. iya kan kita body repair. Enggak, maksudnya gini. Iya. Mbak kalau mencari unit itu mikirnya itu mencari yang sesuai dengan kebutuhan ya. Yang kedua itu cara nyarinya kok sampai kepikiran ke sana untuk cari target yang shuttle kayak ini kan termasuk bis shuttle kan? Iya. Ini kan ceritanya kita waktu itu belum ada pandangan mau beli bis yang gimana. Terus ini untung-untungan aja dapat dia ini gitu. Oh, gitu. Ada saudara memang dia jual beli mobil biasanya. Itu dapat informasi dianya. Oh, ini ada di PO salah satu PO besar yang ada di Tulungagung ini ada bis yang nggak dipakai. Jadi dia nggak dipakai mangkrak sekitar kurang lebihnya 3 tahun kalau nggak salah. Jadi 3 ini tahun. iya. Terus kita kan ke sana. Kita ke sana ini keadaannya ya udah gimana ya, berdebu kayak Iya. gitu. Iya, tidak layak untuk dilihat gitu ya. Iya, mungkin kalau orang awam yang belum berpengalaman terus kita mau beli bis, dia tidak mau memandang yang ini. Tapi kita memandangkan dari segi mesinnya. Oh, ini dari bandara mesti dia nggak capek. Iya. Mesti dia masih bagus dan ini masih ori semua dianya. Belum diotak-atik secara mesin atau mungkin kadang kan ada bos pomnya juga pernah diotak-atik. Itu belum pernah. Belum pernah sama sekali dan dia low KM. Berarti benar-benar standar ini ya. Standar. Bawaan dari dealernya gitu ya. Iya, memang kita nemu ini itu harta karun bagi kita kayak Oh gitu. gitu. Iya. Tapi rencana ini kalau udah jadi dibuat kerja atau memang nanti sambil dipasarkan untuk dijual, Mbak? Ya sambil dipasarkan sih Mas ya. Kan kalau kita dibuat kerja sendiri untuk pariwisata saat ini kan juga Ya, masih tidak labil. iya, masih belum stabil seperti itu. Iya, benar. Terus kalau menurut Mbak, kira-kira ini kalau udah jadi jenis dari bus apa, bentuk dari bus ini bakalan seperti apa, Mbak? Iya, yang seperti Mas Indra video ya kan, kita bikinnya Jetbus 2. Oh, Jetbus 2. Kowalnya Jetbus 3. Selendangnya Voyager. Voyager. Mantap. Kenapa kalau kita pakai Jetbus 2 ya kan? Secara jujur ya Mas Iya, ya. iya, silakan. Kalau seumpama uang saya banyak, saya bikin yang Jetbus 3. Emang untuk aksesoris itu
harganya berbeda-beda ya Mbak? Ya? Berbeda, dan dari lampu yang JetBoost 2 ke JetBoost 3 itu selisihnya banyak banget. Berarti Kita satu set. kenapa dijadikan JetBoost 2? Karena memang budget terbatas gitu Iya, ya? sangat terbatas. Jadi kalau saya boleh memilih ketika uang saya banyak, saya milih yang JetBoost 3. Oh gitu ya. By the way, untuk ini proses repairnya memakan waktu berapa lama Mbak? Kalau ini kurang lebih ya kita 3 minggu sampai 1 bulan Mas. Selesai? Selesai insya Allah. Dengan kondisi seperti ini? Iya, ini pun kalau Mas Hendra tahu ini buat mereteli semua ini Mas. Ini Ya? cuma butuh 2 hari. 2 hari selesai? Iya, 2 hari selesai. Kita Itu berapa kru Mbak? Ada berapa karyawan atau kru mungkin gitu? kalau dari bodinya sendiri 2 sampai 4. Jadi ada sendiri untuk body, ada sendiri Ada. untuk kelistrikan, ada sendiri. Ada. Oh gitu. Jadi kan soalnya gimana ya, memang ini spesialisnya sendiri-sendiri kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kira-kira untuk harga, ketika udah jadi mau dikasih harga berapa? Barangkali nanti kalau udah jadi, ketika saya kesini lagi, waktu nanti membuat video terus ngupload, ada yang tertarik misalkan ini untuk membeli atau meminang unitnya Mbaknya. Iya. Kalau minimal yang ini nanti insya Allah kita minimal ya 350-nya. 350 2011 Low KM. sasis Mitsubishi Low KM. Iya. Bonus berarti itu ya. Iya, itu harta karun banget kan Mas. Tapi itu masih bisa nego kira-kira nih. Kalau nego sih tipis banget. Oh gitu. Nanti buat teman-teman kalau misalkan ini selesai, nanti saya akan buatin videonya lagi. Dan buat kalian bila cocok bisa datang langsung ke sini. Lokasinya di mana Mbak? Di Brenggolo, Pelosok Klaten, Kediri. Ada di Google Maps Lambang Kejayaan Transportation. Oh sudah ada ya. Sudah. Oke Mbak, makasih ya Ya sama-sama. atas Mas. waktunya. Ini maaf mengganggu ini. Iya, enggak apa-apa. Oke lanjut, saya mau lanjut dulu mau ngevideo yang di bagian dalam ya. Iya, silakan. Oke Sobat Lur, buat kalian yang penasaran dengan unit ini, akan saya buatin video tentang finishing dari bus medium yang dibuat oleh Repair Lambang Kejayaan ya, Iya. yang berlokasi di daerah Brenggolo, Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Sobat Lur.